Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Adrian. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang responsi bab kelima mata kuliah Kalkulus 1 part yang pertama. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution dan follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk konten-konten menarik berikutnya. Mari kita masuk dalam video pembahasannya. Oke, untuk soal nomor yang pertama, teman-teman, di sini kita disuruh mencari turunan menggunakan definisi, ya. Nah, di sini untuk turunan menggunakan definisi itu ada dua sebenarnya. Kita boleh memilih salah satunya, ya. Apa aja itu, ya? Untuk definisi turunan itu ada f absen a itu sama dengan limit x menuju a, ya, fx dikurang fa per x min a. Nah, ini adalah salah satu rumus dari mencari definisi turunan, ya, di suatu titik. Nah, ada juga yang kita bisa juga memakai, yaitu limit h mendekati nol, ya, fx, bukan ya, fa plus h dikurang fa per, ya, per h. Seperti itu. Nah, jadi kita tinggal bebas menggunakan yang mana aja, teman-teman. Teman-teman mau menggunakan yang A atau yang B, bebas ya. Nah, di sini untuk yang poin A, mungkin kita coba praktekkan kedua-duanya, ya. Jadi untuk poin A kita pakai yang pertama, yang poin B kita pakai yang kedua, seperti itu. Nah, kita coba yang A, fx, sama dengan seper x, ya. Nah, kita disuruh cari f absen 3-nya, ya. Berarti sama dengan, langsung aja, tapi aku menyarankan kita buat rumusnya terlebih dahulu. Tapi di sini karena udah ada kita buat rumusnya, kita langsung aja ya. Berarti f, A-nya berarti 3 ya. Berarti ini fx dikurang f3. Oh, limitnya tinggal. Limit x menuju 3, ya. Berarti fx dikurang f3 per x min 3. Berarti ini jadinya limit x menuju 3. Fx-nya apa? Fx-nya berarti ini ya, 1 per x. Dikurang, berarti kalau f3-nya tinggal diubah x-nya jadi 3. Berarti sepertiga per x min 3. Berarti ini kalau kita samakan penyebut gimana jadinya? Ini jadinya per 3x, ini berarti jadinya 3 dikurang x ya. Ini kan sama aja dibagi dengan x min 3, ya nggak? Habis itu apa lagi? Habis itu kita rapikan bentuknya, x min 3 per 3x, ini kan sama aja dengan dikali dengan 1 per x min 3. Ini bisa coret, ini bisa coret. Maka sama dengan berapa? -1 per 3x. Tinggal substitusi, berarti jadinya -1 per 9. Oke, ini untuk soal nomor yang nomor 1A ya. Nah, kita masuk ke soal nomor 1B. Oke, untuk 1B ya. eh nah, kita masuk ke 1B di sini. Berarti kita mencari ya fx-nya itu sama dengan akar dari x plus 1. Berarti kita mencari, kita buat rumusnya dulu ya. Berarti fa itu sama dengan limit h mendekati nol, ya. Habis itu f a plus h dikurang f a per h ya. Maka ini sama dengan limit h mendekati nol, ya. Berarti kita cari f absen 3 ya. Berarti f3 plus h dikurang f3 per h. Maka jadinya limit h mendekati nol, ya. Akar dari x-nya diubah jadi 3 plus h ya. Berarti jadinya H plus 3 ditambah 1 dikurang F3. F3 itu apa? Berarti kita masukin 3 ke sini. Berarti akar 2. Akar 4, sorry. Akar 4 berarti 2 ya. Nah, per H. Maka ini sama dengan limit H mendekati nol, ya. Ini jadinya akar H plus 4
ya enggak? Dikurang 2 per H ya. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu ya kita tinggal kalau kita substitusi nolnya kan otomatis ini 0 per 0 ya. Maka kita coba modifikasi bentuknya dulu. Berarti F absen 3 itu sama dengan limit H mendekati 0 akar dari H plus 4 dikurang 2 per H. Ingat dengan materi bab 3, kalau dia bentuknya seperti ini ya, maka ini udah pasti kita kalikan dengan akar sekawannya ya. Berarti ditambah 2, di sini juga tambah 2. Nah, maka ini jadinya apa? Ini jadinya H plus 4 ya, dikurang 4 jadinya per H. Ini berarti jadinya akar H plus 4 ditambah 2. Maka ini jadinya limit H mendekati 0. Ini berarti jadinya H doang ya, per H dikali akar dari H plus 4 ditambah 2. Maka ini coret-coret, maka sama dengan apa? Sama dengan limit H mendekati 0, 1 per akar H tambah 4 ditambah 2. Maka sama dengan kita substitusi 0. Maka di sini 1 tambah akar 4 ditambah 2. Maka sama dengan 1/4. Ya. Maka jadinya f absen 3 dari fungsi fx sama dengan akar dari x tambah 1 itu adalah 1/4. Sekarang kita masuk ke nomor 2, teman-teman. Di sini ditanya adalah tentukan f absen x. Nah, bedanya sama nomor 1, kalau di sini kita mencari turun fungsi menggunakan definisi, namun dalam bentuk fungsi, ya. Kalau tadi dalam bentuk konstanta atau ada a-nya itu ada x-nya itu sama dengan berapa gitu ya. Sekarang kita hanya dalam bentuk fungsi. Nah, saya rumusnya itu hampir sama ya untuk yang tadi. Bedanya apa ya? Mungkin untuk definisi turunan, ya. Kalau dia dalam bentuk fungsi ya, maka f absen x itu sama dengan limit z menuju x ya. Ini berarti fz dikurang fx per ya z min x. Jadi sama aja kayak tadi. Kalau tadi kan x min fx min fa ya. Kalau sekarang fz dikurang fx. Atau sama juga dengan apa? Limit h mendekati 0 di sini adalah fx plus h dikurang fx per h. Seperti itu. Jadi sama aja. Nah, mungkin kita masuk ke soal nomor yang A ya. Di sini dikatakan fx itu sama dengan x kuadrat ditambah 3x ya. Nah, kalau kalian nanya-nanya, Kak, yang mana yang paling bagus nih untuk kita mengerjakannya? Kalau aku lebih suka yang poin yang ini. Karena lebih mudah kita mensubstitusinya gitu. Maka di sini kalau kita coba kerjakan ya, berarti ini f absen x itu sama dengan ya limit z menuju x ya limitnya jangan lupa. Ini berarti kalau fz berarti kita ubah setiap x menjadi z ya. Berarti z kuadrat ditambah 3z ya dikurang berarti x kuadrat ditambah 3x ya. Nah, ini kurung jangan lupa per z min x. Maka ini sama dengan ya di sini limit z menuju x ini berarti z kuadrat di sini berarti ditambah 3z dikurang x kuadrat dikurang 3x per z min x. Nah, di sini susahnya di sini teman-teman ya. Susahnya hanya di sini aja. Gimana cara kita memikirkan kita bisa menghilangkan z min x-nya. Nah, ini caranya itu adalah yang z kuadrat kita dekatkan dengan x kuadrat ya, yang ini. Nah, di sini kalau kita sadari ya, kita bisa mengeluarkan sesuatu. Apa itu?
Ini bisa kita min Z, Z min X, ini berarti Z plus X ya. Nah, habis itu yang ini ditambah, berarti 3 Z min X. Nah, per Z min X. Oke? Karena di sini ada sama-sama Z min X, itu bisa coret-coret langsung atau kita bisa keluarkan dulu. Berarti Z min X. Nah, di sini kan punya di sini sama di sini kan. Maka kita keluarkan jadinya di sini sisanya Z plus X ditambah 3 ya per Z min X. Kenapa seperti itu? Jadi ibaratnya kita membagi dengan Z min X, teman-teman. Jadi Z min X dibagi ini apa? Jadinya Z plus X. Habis itu ditambah yang ini dibagi dengan ini jadi apa? 3 juga kan? Maka jadinya Z tambah X tambah 3 jadinya. Berarti ini tinggal dicoret saja. Ya. Nah, mungkin kita lanjutin di sini aja ya. Maka ini jadinya apa? Ya, ini jadinya F absen X itu sama dengan limit dari Z menuju X ya. Berarti di sini jadinya Z plus X plus 3 ya. Berarti kita substitusi X jadinya X tambah 3. Maka sama dengan 2X tambah 3. Kayak gitu. Ya. Jadi limitnya hilang ketika sudah kita substitusi ya. Seperti itu teman-teman. Oke, ini untuk poin A. Sekarang kita masuk ke poin B. Nah, untuk poin B, ya kita coba pakai rumus yang berikutnya. Fx-nya sama dengan 1 per x min 1. Berarti f absen x itu sama dengan ya limit h mendekati 0. Berarti ini jadinya f x plus h dikurang fx per h ya. Nah, maka sama dengan limit dari h mendekati 0 ya fx plus h. Berarti kita ubah x-nya menjadi x plus h. Maka jadinya apa? 1 per x plus h dikurang 1 jadinya. Dikurang 1 per x min 1 per h ya. Nah, habis itu apa lagi? Habis itu limit h mendekati 0 ya. Berarti ini kita samakan penyebutnya jadi apa? Jadinya adalah x plus h min 1 dikali x min 1. Ini berarti jadinya x min 1 dikurang x plus h min 1 dikali H ya, dikali 1 per H ya. Seperti yang tadi udah dibahas di video di awal. Nah, berarti di sini tinggal kita selesaikan aja yang di atas. Berarti F absen X itu sama dengan ya limit H mendekati 0 ya. Berarti sini X min 1 dikurang ya X dikurang H ditambah 1 ya per ini nggak usah dikali-kalikan teman-teman. Kenapa? Karena tidak ada yang membuat nol di sini. Jadi kalau dia tidak ada yang membuat nol, maka nggak usah dikalikan. Oke? X tambah H min 1, berarti X min 1 dikali H ya. Nah, maka ini jadinya apa? Limit H mendekati nol. Ini berarti X-nya habis. Berarti satunya habis, jadi min H doang. Ya. Per, ini berarti jadinya X plus H min 1, X min 1 kali H. Ini coret ya. Nah, maka jadinya apa di sini? Ya, sekarang ini jadinya limit H mendekati 0, ya. Ini berarti min 1 per X plus H min 1 X min 1. Nah, maka jadinya apa? Di sini jadinya kita substitusi. Jadi min 1 per, ini jadi 0, berarti X min 1. Di sini X min 1 juga. Maka sama dengan min 1, ya. Min 1 per X kurang 1 dikuadratkan. Seperti itu. Oke? Jadi ini adalah jawaban untuk soal nomor 2 yang B. Oke, mungkin sampai sini dulu teman-teman untuk part yang pertama. Jangan lupa tonton video-video sebelumnya di YouTube channel Pivot Solution dan nantikan part-part selanjutnya tetap di YouTube channel Pivot Solution. Jangan lupa subscribe YouTube channel Pivot Solution, follow Instagram dan TikTok Pivot Solution untuk konten-konten berikutnya. Stay smart and see you soon. Bye-bye teman-teman.